Halo bro, I am sorry, I am come back. Mohon maaf, jarang upload video karena klaim hak cipta mulu Bagong Juri. Nah, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Fasi. Bagaimana keseruannya? Let's go. Tanpa banyak basa-basi karena takut expire. Dan inilah dia alur cerita selengkapnya. Selamat menonton. Ebin bergegas meninggalkan kantin tempatnya beristirahat untuk bertemu klien yang telah menunggunya di halaman pengadilan. Halo Kumar. Namun ia yang belum memiliki kantor. Terpaksa ia menggunakan kantor Sates Muller setelah digunakannya. Madavi mulai menjalankan hari-harinya bekerja di kantor Tuan Thomas, membuat laporan tentang kasus yang tengah dihadapi. Namun kali ini kliennya meragukan kinerja Madavi karena melihat usianya yang masih muda dan dirasa belum bisa untuk menyelesaikan kasus miliknya. Ebin yang sudah mengenal cukup lama, Madavi mencoba memberikan perhatian lebih dan selalu menyempatkan diri untuk menjemputnya di kantor Tuan Thomas. Ia sering mengantar pulang dan memastikan ia selamat sampai di rumah, hingga menghilangkan khawatir keluarga Madavi yang sering pulang hingga larut malam. Madavi yang kali ini menghadiri persidangan pertamanya. Namun karena keterlambatannya ia tidak memeriksa semua dokumen yang berada di kliennya. Ia pun langsung memberikan berkas-berkas tersebut kepada hakim. Namun hakim tidak menemukan tanda terima pajak tanah milik kliennya, hingga hakim menolak kasus mereka untuk naik ke persidangan. Hal itu membuat Thomas merasa kecewa dan mengira semua itu kesalahan Madavi. Namun tidak diberi waktu untuk menjelaskannya dan membuat keputusan memecat Madavi dari kantornya. Madavi yang kesal langsung melampiaskan kekesalannya kepada Ebin yang tengah bersama Sates Muller. Mendengar hal itu, Sates Muller mencoba memberi jalan tengah. Ente berdua harus menyewa satu lantai untuk dijadikan kantor pengacara bagi ente berdua. Mendengar hal itu, Madavi dan Ebin pun menyetujuinya dan melihat langsung gedung yang akan mereka gunakan sebagai kantor. Melihat keadaan kantornya, mereka merasa tertarik dan langsung memutuskan untuk menyewa gedung tersebut. Ruangan tersebut disusun menjadi 2 ruangan untuk tempat kerja mereka. Masing-masing mereka juga mulai mencari klien-kliennya. Hingga lama-kelamaan mereka memiliki banyak klien. Hubungan mereka pun semakin dekat karena seringnya menghabiskan waktu bersama. Penghasilan mereka pun semakin meningkat hingga membuat Ebin memutuskan untuk membeli mobil second yang dirasa masih nyaman untuk digunakan. Keduanya yang saling mencintai membuat drama untuk mengetahui kadar cinta yang dimiliki oleh pasangan mereka. Hingga mereka membuat cerita palsu kalau masing-masing dari mereka akan dijodohkan dengan orang lain. Rasa cemburu yang terlihat dari wajah masing-masing membuat mereka tidak nyaman menjalankan hari mereka di kantor. Hingga mau tidak mau mereka mengakui kalau hanya mengetahui rasa yang mereka miliki. Keduanya pun tertawa dan melanjutkan hari bersama-sama lagi. Josh yang merupakan kakak ipar Ebin mengabari kalau Tuan Yakub memenangkan posisi sebagai menteri kepada Ebin. Kali ini ia mengajak Ebin untuk menemuinya bertemu dengan tuannya. Setelah sampai ke kantor, Tuan Yakub akan menjadikan Ebin sebagai jaksa penuntut umum. Tuan Yakub beralasan tertarik melihat kinerja Ebin yang masih muda lebih energik. Mendengar hal itu, Ebin sedikit terkejut dan senang. Ia bergegas menemui Madavi yang langsung memberikannya selamat karena ia telah tahu kalau Ebin menjadi jaksa penuntut umum. Kini Ebin menempati kantor baru yang memiliki pengawal pribadi yang bernama Udayan. Namun saat di rumah, orang tua Ebin mengabari kalau Ebin akan dijodohkan dengan seorang gadis dari keluarga kaya oleh Josh. Namun dengan tegas Ebin mengatakan ia telah mencintai gadis lain.
Orang tua Ebin pun mengatakan mereka menyukai Madavi untuk menjadi menantu di keluarga Ebin. Namun ibu Ebin merasa ragu karena perbedaan agama di antara mereka. Ayah Ebin memberikan kebebasan kepada putranya untuk menentukan kebahagiaannya. Ebin pun langsung mengatakan kepada Madavi tentang rencana menikahinya. Namun Madavi berusaha menolak dengan alasan ia baru saja membangun karirnya. Karena Ebin sangat mencintainya, Ebin mencoba menjelaskan kalau ia tidak akan mengekang karir yang akan dibangun Madavi. Dan ia berjanji akan mengembangkannya bersama-sama. Kali ini Ebin mendapatkan klien pelecehan dengan dalih pernikahan. Ia tidak tahu lawannya kali ini adalah Madavi sendiri yang mendapatkan klien gugatan saudara laki-laki sahabatnya. Saat mereka masih tinggal di desa, Ebin sedikit terkejut melihat Madu sudah lebih dulu sampai di pengadilan untuk sidang perdananya. Madavi mencoba menjelaskan ia berulang kali mencoba menghubungi Ebin untuk memberitahunya tentang ini. Setelah persidangan ditunda untuk sementara waktu, Status Muller mencoba menasihati mereka untuk tetap profesional dalam menghadapi kasus ini dan tidak mencampuri urusan pribadi di dalamnya. Hingga kehidupan pribadi mereka akan menjadi lebih baik. Dan meminta mereka untuk menunda rencana pernikahan agar tidak mengganggu kehidupan mereka. Pertemuan keluarga Madu dan Ebin pun dilakukan. Keduanya sepakat untuk menikahkan. Namun sedikit perbedaan mengenai rencana pernikahan mereka. Karena mereka tetap memegang agama yang telah mereka peluk. Madu dan Ebin pun mengatakan keinginan mereka untuk menunda rencana pernikahan. Namun kedua orang tua mereka ingin mereka tetap melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Kemudian Ebin mendatangi rumah Anushka yang merupakan kliennya. Kali ini ia diminta untuk menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Dengan Gautan secara detail, begitupun Madu ia menemui Gautan untuk mengetahui detail yang terjadi pada malam itu. Anushka dan Gautan sama-sama menceritakan semuanya pada versi mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka menyalahkan pasangan mereka yang sebelumnya akrab karena satu pekerjaan. Dan Anushka merasa mencintai Gautan hingga saat Anushka diminta untuk menemui Gautan di apartemen. Ia tidak merasa curiga dengan alasan pekerjaan, hingga mereka melakukan hal di luar batas. Pagi harinya Anushka yang telah terbangun dari tidurnya langsung meminta Gautan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahinya. Namun Gautan berubah dan malah berteriak pada Anushka dan mengusir Anushka dari apartemen tersebut. Anushka yang menceritakan hal ini kepada ayahnya langsung diminta untuk menuntut Gautan atas perbuatannya. Ayah Anushka mengatakan kalau putrinya hampir saja bunuh diri atas perbuatan yang dilakukan Gautan kepadanya. Ia menceritakan kepada mereka kalau Madu pembela Gautan adalah tunangannya. Namun ia berjanji akan bersikap profesional untuk menghadapi kasus ini. Sidang dimulai kembali pada tanggal 2 September. Baik Ebin maupun Madu tidak ingin keduanya gagal untuk mengatasi kasus ini. Persiapan pernikahan pun mereka jalani karena mereka akan menikah tanggal 8 September. Kali ini persidangan yang kembali digelar meminta Anushka untuk datang dan memberikan kesaksiannya. Hakim meminta semua yang datang untuk meninggalkan ruangan persidangan, kecuali Anushka dan Gautan beserta para pengacaranya. Hakim mau mendengar semuanya secara rinci. Apa yang menyebabkan Anushka menuntut Gautan semua diceritakan oleh Anushka. Sama seperti yang ia ceritakan kepada Ebin saat di rumahnya. Setelah mendengarkan semuanya, persidangan kembali ditunda. Pernikahan Madu dan Ebin pun digelar dan kedua keluarga merasa sangat bahagia melihat kedua anaknya mereka telah bersatu. Madu dan Ebin pun menempati rumah baru mereka. Setelah seminggu kemudian, walaupun dalam status suami istri, keduanya tetap menjalankan tugas mereka menjadi pembela bagi klien mereka di persidangan. Namun Josh yang merupakan kakak ipar Ebin
selalu membuat Madu merasa kesal dengan olok-olokannya yang menentang Ebin untuk bisa memenangkan kasus yang mereka tangani. Hingga Ebin tidak akan merasa malu. Madu menganggap Josh terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga mereka. Bahkan ia menganggap Josh merasa berhak karena telah memberikan pekerjaan sebagai jaksa kepada Ebin. Berulang kali Ebin mencoba menenangkan sikap keras kepala Madu. Persidangan kembali digelar, namun lagi-lagi emosi Madu tidak bisa dikendalikan. Hingga masalah pribadi mereka terseret dalam ruang persidangan. Sates yang mengetahui jalannya persidangan mencoba menasihati keduanya untuk tidak mencampur adukan persoalan pribadi ke dalam persidangan. Bahkan ia meminta keduanya untuk datang ke kediamannya agar hubungan mereka yang sedikit memanas kembali harmonis. Ia gagal melakukan itu, malah keduanya pulang dari kediamannya dalam keadaan emosi, bahkan mereka sama sekali tidak bertegur sapa. Hingga perang dingin pun terjadi di dalam rumah tangga mereka. Persidangan demi persidangan kembali digelar. Keduanya melakukan tugas mereka dengan sangat baik sebagai pembela dari masing-masing klien mereka. Namun keduanya tenggelam dalam ego mereka sendiri, hingga membuat keduanya semakin jauh dan tidak lagi terlihat harmonis. Tiba-tiba di tengah persidangan yang panjang, Anushka memutuskan untuk menarik laporannya. Karena ia telah jengah menunggu hasil keputusannya. Ebin berusaha memberikan semangat baru pada Anushka. Sementara Gautam memberikan pernyataan yang membuat Madu terkejut. Ia mengatakan kalau ia mengetahui Anushka mencintainya. Dan ia menganggap kejadian malam itu adalah satu perbuatan yang saling menguntungkan. Dan keduanya menikmatinya. Gautam hanya menganggap itu sebagai permainan dan kesenangan. Ia juga mengetahui kalau Anushka mencintainya. Dari Saira, sahabat Anushka yang mengetahui mereka berada dalam satu apartemen. Madu menyuruh Gautam untuk bisa menekan Saira agar menjadi saksi di persidangannya. Dan memberikan kesaksiannya untuk membantu Gautam di persidangan berikutnya. Hakim memberi keputusan kalau sidang akan kembali digelar tanggal 23 Oktober. Setelah mendengarkan kesaksian Saira di persidangan saat itu, Saira memberikan kesaksian yang berbeda dan sangat mendukung Gautam. Saira memberikan pernyataan palsu menemui Sates dan mengeluarkan kekesalannya kepada sahabatnya tersebut. Lagi-lagi Sates memberikan nasihat kepada Ebin. Jangan sampai kasus ini merusak rumah tangga mereka yang baru saja mereka bangun. Persidangan kembali digelar dalam agenda. Kali ini hakim menanyakan beberapa pernyataan langsung kepada Gautam dan memintanya menjawab jujur. Gautam yang telah diberi nasihat oleh Madu untuk memberikan pernyataan yang bisa membuat mereka menangkan di persidangan kali ini. Dan harus mengatakan tidak atau tidak tahu saat pertanyaan yang diberikan oleh hakim. Kalau tidak seperti itu, maka ente akan kalah di persidangan kali ini. Kekalahan bagi mereka di persidangan hingga Gautam melakukan beberapa kebohongan saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim. Tak lama kemudian Ebin tetap menuntut Gautam yang telah melakukan kesalahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hingga meminta pengadilan memberikan hukuman yang setimpal kepada Gautam. Berbeda dengan Madu yang meminta pengampunan kepada pengadilan atas kliennya yang ia anggap tidak melakukan kesalahan. Dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah ia berikan untuk semua persidangan ini. Hakim pun memutuskan untuk memberikan keputusan akhir pada tanggal 4 November mendatang. Sementara itu Ebin kembali menemui keluarga Anushka yang gugup untuk mendengar keputusan dari pengadilan. Ebin mengetahui kalau Saira mengubah keputusannya karena Anushka yang memintanya. Padahal Anushka sendiri yang merasa sakit hati atas apa yang telah dilakukan oleh Gautam terhadap dirinya. Anushka hanya bisa menangis dan mengakui semuanya. Ia yang telah meminta Saira untuk mengubah kesaksiannya di pengadilan. Ebin pun ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Madu. Ia sadar langkah mereka sudah terlalu jauh. Dan ia tidak ingin rumah tangga yang baru ia bangun akan rusak karena keegoisan mereka. Ia pun menjemput istrinya dan mengirimnya pulang ke kediaman mereka bersama kendaraan mereka masing-masing.
Dan saat di rumah, Ebin yang terlebih dulu membuka percakapan di antara keduanya. Madu hanya bisa menangis dan memeluk erat tubuh suaminya. Mereka yang masih saling mencintai akhirnya saling meminta maaf karena terlalu mementingkan ego mereka dan menarik hubungan pribadi mereka dalam pekerjaan mereka sendiri. Keputusan pengadilan pun dibacakan oleh hakim. Kasus yang dimenangkan oleh Ebin membuat air mata Anushka menetes setelah mendapatkan kabar dari ayahnya yang baru saja menghadiri persidangan pengadilan. Pengadilan memutuskan Gautama dan ia dihukum 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Gautan dan keluarganya hanya bisa menangis. Gautan sendiri menyesali perbuatannya yang mempermainkan perasaan Anushka kepadanya. Lalu Madu menemui suaminya yang tengah berdiri di balkon ruangan persidangan. Kini keduanya berjanji tidak akan membawa hubungan pribadi mereka dalam setiap kasus yang kelak akan mereka hadapi. Ebin tersenyum mendengar pernyataan istrinya dan ia berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk Madu, istrinya tercinta. Dan film pun selesai. Nah, Bagong, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Fasih. Sebuah cerita yang menggambarkan romantika dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga tentunya tidak selalu damai ya. Kadangkala ada permusuhan dan perselisihan. Namun bagaimana menyikapi perselisihan tersebut itu adalah kunci menjaga keharmonisan dalam suatu keluarga. Masalah apapun dalam keluarga harus dikomunikasikan dengan baik. Selain itu, kita juga diperlihatkan bagaimana film ini menceritakan tentang seseorang yang mempermainkan perasaan pasangannya. Nah, tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan ya. Perbuatan tidak terpuji seperti itu harus dihindari. Karena selain merugikan orang lain, hal tersebut juga dapat merugikan diri sendiri. Terbukti pada kasus yang ditangani oleh seorang suami istri ini, yang melakukan kejahatan pada akhirnya mendapatkan hukumannya sendiri dan menyesali perbuatannya. Semoga film ini memberikan kita banyak pelajaran dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita berikutnya. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye bye.